Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam video ini kita akan membahas tentang syarat-syarat beristinja, akan tetapi dari segi menggunakan atau beristinja, dari segi beristinjanya. Setelah video kemarin kita membahas tentang syarat istinja dari segi alat untuk yang dibuat istinja, maka kita akan membahas syarat-syarat dari segi menggunakan alat tersebut. Nah, ini syaratnya dalam menggunakan alat tersebut, itu syaratnya cara pemakaian alat yang dibuat istinja itu ada 3. Yang pertama, hendaknya alat tersebut harus anjakuna bisalasati ahjar. Karena pembahasan kita ini adalah istinja pakai batu, maka hendaknya yang dimaksud atau yang kita pakai alat untuk istinja dalam masalah ini itu adalah istinja pakai batu. Nah, kemudian hendaknya seperti yang disebutkan dalam syaratnya ini, hendaknya menggunakan salasati ahjar, 3 batu, atau 1 batu tapi memiliki 3 sisi yang berbeda. Ya. Jadi bukan cuma 1 sisi, tapi 3 sisi. Jadi boleh pilihannya, boleh milih 3 batu atau 1 batu memiliki 3 sisi. Tisu mungkin juga demikian, ya, kita bisa mempraktekannya atau mengkiaskannya pakai 3 tisu yang berbeda, jangan sampai 1 tisu yang berbeda. Karena kalau kita menggunakan tisu 2 sampai 3 kali tisu yang sama, maka akan numpuk. Jadi misalkan ada 1 tisu, kita pakai ngelapi, ternyata masih sisa, pakai itu lagi. Nah, itu akan nanti malah menjembret. Nah, najisnya itu akan kemana-mana, sehingga wajib pakai air, nggak boleh pakai tisu, nggak cukup mensucikannya. Begitu kan juga dengan batu. Ya, orang kalau istinja pakai batu cuma 2 kali, 2 batu saja, atau cuma 2 kali usap, kurang. Karena dalam syariat itu minimal 3. Dan ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu riwayatkan Imam Muslim, bahwasanya Imam Sayyidina Salman Al-Farisi menyebutkan bahwasanya nahana Rasulullah SAW an nastanjiya bi aqall min salasati ahjar. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah melarang kita untuk beristinja kurang dari 3 batu, kurang dari 3 tisu, kurang dari 3 lap. Nah, itu harus lebih daripada 3. Jadi misalkan kalau setelah kita usap pakai 3 sisi atau 3 batu ternyata masih kurang, ditambahi, dibersihkan lagi. Nah, itulah syarat yang pertama. Hendaknya kita menggunakan 3 batu atau 1 batu memiliki 3 sisi ataupun 3 tisu, nggak boleh kurang daripada 3. Nah, maka seandainya misalkan tempat keluar atau kubur atau dubur setelah disucikan pakai batu atau pakai tisu, sudah 2 kali usapan sudah bersih, ya, sudah suci, maka tetap harus ditambah 1 kali lagi. Karena syaratnya apa? Anyaku nabi salasati ahjar atau salasi masahat. Hendaknya itu pakai 3 batu atau 1 batu tapi 3 usapan yang berbeda sisinya tentunya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah anyungkiyal mahal. Harus sampai benar-benar tempatnya yang dibuat istinja itu suci. Ya, baik itu kubul, kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Ya, anus. Nah, atau farji perempuan. Nah, itu seperti yang disebutkan di dalam kitab itu, yang dimaksud daripada tempat yang disucikan itu adalah as-sofhah wal hasyafah wa dhahir farjil mar'ah. As-sofhah itu adalah pantat, tapi bukan semua pantat. Pantat yang ketika kita berdiri berkatup antara 2 pantat itu. Nah, itu pantat yang dimaksud. Jadi 2 pantat itu yang dekat dengan anus itu harus bersih, 2 pantat itu. Bukan semua pantat, bukan. Kalau pantat semua besar, luas sekali. Tapi pantat yang ketika kita berdiri mengatup. Nah, itu. Kemudian wahasyafah. Syafah itu adalah ujung daripada kemaluan laki-laki. Ujungnya. Tempat keluarnya kencing itu harus bersih. Suci sampai bersih. Wa dhahir farjil mar'ah, dan sesuatu yang nampak dari farji atau kemaluan perempuan. Nah, itu harus sampai bersih, enggak ada sisanya. Pun kalau seandainya ada sisa sedikit, karena seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya memang kadang kalau kita istinja pakai tisu atau istinja pakai batu itu ada sisanya. Nah, tapi sisanya ini memang nggak bisa dihilangi kecuali pakai air, maka sudah bersih, sudah cukup itu.
Nah, tapi kalau seandainya ada sisa yang memang bisa dibersihkan pakai tisu, bisa dibersihkan pakai batu, ya harus dibersihkan pakai batu sampai bersih. Nah, seperti itu. Baik, kemudian apa namanya, syarat yang terakhir yang nggak disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah, akan tetapi disebutkan di dalam syarahnya Ghayatul Muna, syarah Safinatun Najah karya Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Baqiyah, itu adalah syaratnya itu harus isti'abul mahal bil hajar, harus menyeluruh, batunya itu harus menyeluruh tempat yang disucikan. Ya, kalau apa namanya, kemaluan tempat harus lubangnya itu dan sekitarnya harus bersih. Nah, kalau hasyafah, kalau apa bukan hasyafah, apa sofhah, nah itu harus dibersihkan juga. Nah, sisi-sisi daripada sofhah, dari pantat yang dekat anus itu bersih juga, sisi kanan sisi kirinya bersih, dan bagian anusnya lubangnya itu juga bersih. Ya, caranya itu kita bersihkan dari pantatnya itu dari arah ke kanan, terus kiri sampai ke ujung lagi, kiri juga demikian. Yang terakhir yang ketiga kita bersihkan pakai batu atau pakai tisu lubangnya, lubang anus. Nah, itu tadi ada 3 syarat yang wajib dilakukan. Dari segi syarat istinja, dari segi menggunakan alat istinja. Yang pertama harus pakai 3 batu atau 1 batu tapi memiliki 3 sisi. Kemudian ayungkial mahal, mensucikan tempat itu tadi yang buat kencing atau buang air besar atau kecil harus bersih lebih dari 3 basuh, lebih dari 3 usapan. Yang terakhir harus isti'abul mahal, menyeluruh, kena semua yang disucikan, nggak boleh setengah. Sofah nggak kena, enggak, lubangnya kena, dan sisi-sisi lubang itu yang ketika kita berdiri itu tertutup, itu juga harus bersih semuanya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat.